Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani Syukri. Saya dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi serial UART. Dari konsep sendiri, untuk pengertian komunikasi serial UART adalah metode transmisi data di mana bit-bit dikirim secara berurutan melalui satu saluran komunikasi. Berbeda dengan komunikasi paralel yang mengirim beberapa bit sekaligus. Serial mengirim satu bit pada satu waktu. Metode ini sangat efisien untuk jarak jauh karena hanya membutuhkan sedikit kabel penghubung. Lalu keunggulan serial dengan paralel yaitu jarak transmisi lebih jauh, jumlah kabel lebih sedikit, kompleksitas hardware rendah, biaya implementasi lebih murah, lebih tahan terhadap interferensi, serta sinkronisasi lebih mudah. Selanjutnya untuk protokol UART, frame data itu start bit. Sinyal low yang menandakan awal transmisi data memberitahu receiver bahwa data akan segera dikirim. Lalu untuk data bit itu bit data aktual yang dikirim dari 5 sampai 9 bit, umumnya 8 bit. Dikirim LSB atau Less Significant Bit terlebih dahulu. Lalu parity bit itu bit untuk deteksi error sederhana. Event parity, jumlah bit satu genap. Out parity, jumlah bit satu ganjil. Lalu stop bit, sinyal hig yang menandakan akhir frame dari 1,5 atau 2 bit, memberikan waktu bagi receiver untuk memproses data. Selanjutnya protokol UART atau dari timing dan baud rate. Definisi baud rate. Baud rate adalah kecepatan transmisi data yang diukur dalam bit per detik atau bps. Baud rate menentukan seberapa cepat data dikirim melalui jalur komunikasi serial. Contoh umum 9600 baud itu 960.600 bit per detik, sorry. Lalu untuk yang 115.200 baud itu 115.200 bit per detik. Seperti itu. Perhitungan waktu per bit pada 9600 baud itu 1 bit bagi 1600 per detik. Jadi 104 mikrosecond. Timing frame UART 9600 baud. Struktur waktu 1 frame. Start bit itu 104 mikrosecond low. 8 data bit 8 kali 104 mikrosecond menjadi 832 mikrosecond. Untuk stop bit 104 mikrosecond hig. Total waktu 1 frame 1,04 milisecond atau 10 bit kali 104 mikrosecond. Diagram sinyal TX-RX itu idle start digital 0 sampai 7, stop idle. Untuk idle itu kondisi hig, untuk start low ini D0 sampai D7 itu data, lalu untuk stop hig, idle kondisi hig. Kedua perangkat harus menggunakan baud rate yang sama. Lalu parameter konfigurasi UART. Untuk baud rate, kecepatan transmisi data dalam bit per detik, contoh umum 9600 itu standar. 115.200 itu kecepatan tinggi. Kedua perangkat harus menggunakan baud rate yang sama. Lalu data bit, jumlah bit data dalam satu frame, pilihan 5, 6, 7, atau 8 bit. Default 8 bit untuk sebagian besar aplikasi modern. Parity bit pengecekan error sederhana. Pilihan non tanpa parity, even, genap, odd, ganjil membantu mendeteksi kesalahan transmisi. Stop bit menandai akhir frame data. Pilihan 1, 1,5 atau 2 stop bit. Umumnya menggunakan satu stop bit untuk komunikasi standar. Implementasi UART pada STM32 dengan jenis F103C8T6 itu atau Bluepill memiliki 3 modul USART. USART 1 paling umum digunakan untuk komunikasi serial dengan PC atau perangkat lain. Pin UART pada USART 1 TX PA9, RX PA10.
Fitur utama full duplex, baud rate hingga 4,5 Mbps, mendukung DMA transfer. Konfigurasi untuk user 1 STM32 itu clock APB2 72 MHz maksimal, mode asinkronus, word lag 8 bit, parity non, stop bit 1, baud rate 9600 atau 115200. Ini untuk menggunakan jika menyeting menggunakan STM32MX untuk generate code inisialisasi secara otomatis. Lalu yang kedua, implementasi UART pada ESP32. Untuk ESP adalah microcontroller populer dengan Wi-Fi dan Bluetooth terintegrasi. Modul ini memiliki 3 port UART, UART0, UART1, UART2 yang dapat dikonfigurasi secara fleksibel. Pin default UART0 itu TX, GPIO 1, RX, GPIO 3. Untuk UART1 dan UART2 dapat di-remap ke pin GPIO lain sesuai kebutuhan proyek. Untuk fitur UART ESP32 itu multiple UART, 3 port hardware UART, baud rate tinggi hingga 5 Mbps, pin remapping fleksibel, hardware flow control atau RTS atau CTS. Vivo buffer 128 bit, mendukung komunikasi mendukung mode RS485, interrupt dan DMA support. Untuk contoh kode UART pada ESP yang diintegrasikan menggunakan Arduino IDE itu untuk inisialisasi void setup itu inisialisasi serial monitor, serial begin, ini inisialisasi UART, RX 16, TX 17 untuk serial begin. Nah, ini untuk baud rate serial yang digunakan untuk serial print ini yang ditampilkan. Untuk pengiriman data void loop, kirim data string menggunakan serial 2 print hello UART, kirim data sensor itu integer sensor val analog rate 34 serial print ini sensor yang digunakan, serial 2 print sensor val delay ini untuk running agar tidak terlalu cepat serial 8. Nah, ini komunikasi serial antar microcontroller dengan UART. Untuk koneksi UART 1:1 seperti STM32 dengan ESP itu TX dihubungkan ke RX, STM32RX dihubungkan ke TX. Intinya kebalikan. Lalu untuk ground harus terhubung. Level tegangan 3,3 volt. Baud rate harus sama di kedua microcontroller ini. Contoh penggunaan itu data sensor suhu dari STM32 dikirim ke ESP32. Lalu ESP32 meneruskan data ke cloud atau Wi-Fi. Protokol sederhana header data checksum, format temperatur. Komunikasi half duplex atau full duplex. Nah, ini untuk contoh kode komunikasi antar microcontroller. Ini untuk troubleshooting masalah umum itu paling baud rate yang tidak sama, kabel atau konektor longgar, noise, interferensi sinyal, konfigurasi parity salah, tips debugging gunakan oscilloscope atau logic analyzer untuk memeriksa sinyal TX atau RX dan memverifikasi timing frame. Perspektif praktek dalam UART gunakan ground bersama antar perangkat untuk referensi tegangan yang stabil. Nah, ini selanjutnya saya akan mensimulasikan. Yang pertama-tama kita buka VS Code terlebih dahulu. Saya sudah membukanya. Nah, di sini saya akan mensimulasikan untuk percobaan yang pertama menggunakan ESP, yaitu Ctrl L Ctrl LED dengan push button sederhana, tetapi dapat dimonitoring dengan GUI
Nah, ini untuk program yang sudah saya variasikan. Pertama-tama kita definisikan terlebih dahulu untuk LED 1 itu pin 13, LED 2 pin 14 di program ini, dan push button 1 pin 4, push button 2 pin 5. Ini untuk debouncing itu 20 milisecond. Variabel untuk tracking state tombol, PP1 stat high, PP2 stat high, LED 1 stat low, LED 2 stat low. Nah, ini selanjutnya untuk setup pin LED sebagai output, PB sebagai input, pull up. Nah, ini untuk program yang saya gunakan dan rekan-rekan dapat mendapatkannya melalui OpenAI yang sudah disediakan pada VS Code. Nah, ini baca state push button 1 dengan dibouncing. Jika tombol ditekan low pada input akan pull up. Baca state push button 2 dengan dibouncing juga sama, delay kecil untuk stabilitas. Nah, setelah itu ini kita run, kita compile terlebih dahulu apakah program error atau tidak. Nah, jika sudah sukses, teman-teman tinggal upload. Nah, karena saya tidak membawa hardware-nya, nanti saya akan perlihatkan simulasi yang saat menggunakan hardware. Nah, setelah teman-teman sudah mengupload, teman-teman masuk ke GUI monitor PY-nya, Python. Nah, ini GUI yang dapat saya mintai pada OpenAI. Kita run code. Nah, setelah itu GUI akan menampilkan seperti ini. Nah, baud rate kita gunakan 9600, untuk kompor kita sesuaikan kom yang kita gunakan. Lalu ini konekkan, kita sudah connect, coba teman-teman amati apa yang terjadi. Ini LED GPIO nyala atau mati statusnya. Nah, untuk simulasinya seperti ini. Nah, ini kita upload terlebih dahulu programnya. Lalu setelah itu kita tunggu sampai upload berhasil. Dan jika sudah terupload, kita buka program .py nya itu untuk membuka GUI, kita run. Ini lalu jika sudah terbuka GUI nya, kita setting port yang kita gunakan, lalu connect. Dan jika sudah connect, kita tes push button jika ditekan akan reset, LED 2 nyala, push button satunya kita tekan, LED kembali mati. Seperti ini, jika push button ditekan dan LED menyala akan ada respon. LED menyala atau mati ada respon pada GUI nya. Push button juga ada respon, dan teman-teman juga dapat memvariasikan sendiri. Lalu pada percobaan selanjutnya saya menggunakan STM32 dengan pengujian yang sama, yaitu kontrol 2 LED menggunakan push button serta GUI. Kita buka main CPP terlebih dahulu. Program yang saya gunakan itu button 1 untuk pin PC13, button 2 pin PC14, LED 1 PP11, LED 2 PP10. Ini debouncing time 50, LED status, LED on false, LED 2 on false. Untuk button status juga sama. Inisialis pin ini untuk button 1 input pull up.
Untuk button 1 dan 2 blow up. LED 1 2 juga untuk output digital red. Nah, ini program teman-teman dapat mendapatkannya melalui OpenAI yang sudah disediakan oleh VS Code. Nah, jika sudah, seperti biasa, teman-teman compile terlebih dahulu untuk mengecek apakah program ada yang error. Nah, jika sudah sukses, teman-teman upload ke hardware. Nah, setelah diupload, teman-teman buka ini GUI yang sudah disediakan. Lalu kita run. Nah, ini untuk status LED dan push button nanti akan tertampil. Ini COM sesuaikan, baterai juga sesuaikan sesuai teman-teman gunakan, lalu connect. Untuk percobaan seperti ini. Nah, kita upload kembali program yang telah kita siapkan tadi. Jika sudah sukses, kita cabut USB-nya, kita ganti ke FTDI untuk serial komunikasinya. Kita cabut ST-Link. ST-Link itu berfungsi untuk mengupload data dan FTDI untuk komunikasi serialnya. Kita buka file .py untuk buka GUI-nya. Nah, kita setting, kita masukkan COM yang kita gunakan, kita konekkan. Nah, itu jika sudah connect akan tampil seperti ini. Itu responnya. Kita coba tekan push button. Nah, jika push button on dan LED on akan tertampil seperti itu. LED 1 on, push button preset. Jika push button dilepas akan kembali ke semula. Nah, untuk button 2 juga sama. Nah, responnya seperti itu. Teman-teman dapat memvariasikan sendiri. Teman-teman juga GUI dapat memonitor ke LED. Mungkin itu. Lalu untuk percobaan selanjutnya yaitu komunikasi user serial full duplex menggunakan ESP32 dan STM32. Nah, saya tadi sudah ngeprom menggunakan OpenAI yang sudah disediakan pada VS Code. Ini untuk arahan yang telah disediakan, kita baca kode redeemnya terlebih dahulu untuk full duplex communication. Seperti ini, komunikasi serial full duplex adalah pada ISP dengan TX dan RX untuk STM32 dan device lainnya. Nah, untuk pengertiannya sendiri, sebelumnya untuk full duplex dan half duplex itu untuk full duplex itu metode komunikasi dua arah di mana data dapat dikirim dan diterima secara bersamaan seperti telepon. Sedangkan half duplex adalah komunikasi dua arah tapi dilakukan satu persatu atau bergantian seperti walkie-talkie. Nah, ini untuk pengertian dari full duplex dan half duplex-nya. Lalu ini untuk pin-pin yang digunakan pada ISP32 nantinya. Nah, ini teman-teman dapat membacanya sendiri pada kode redeem yang sudah disediakan. Ini untuk wiring diagram dari port yang digunakan. Nah, ini ada beberapa komunikasinya, yaitu untuk UR1 TX RX-nya itu di pin 17 dan 16. URT0 itu TX debugging D1. Nah, ini GPIO 1, GPIO 3, TX RX, alternatif pin.
jam 20. Dan ini untuk STM-nya. Teman-teman dapat membaca kode redeemnya terlebih dahulu. STM ini untuk file STM yang akan digunakan nanti. Yang pertama-tama teman-teman upload terlebih dahulu program dari ISP lalu STM. Ini STM RX pin yang saya gunakan 16, TX-nya 17. Untuk ISP GPIO 16 17. Menerima dari STM dan mengirim. Jadi teman-teman upload terlebih dahulu program ISP-nya ini di upload pada hardware ISP. Setelah itu teman-teman upload ini program STM-nya. Nah, ini setelah itu teman-teman jika sudah, teman-teman buka nah itu teman-teman bisa upload terlebih dahulu. Jika sudah, nanti teman-teman dapat disimulasikan. Nah, ini tampilan hardware jika sudah teman-teman run. Nah, ini untuk STM, push button, ini STM yang pin-pin yang sudah saya gunakan tadi yang ada di panduannya. Ini untuk ISP, pin-pin kita gunakan juga harus sesuai dengan kode redeem yang telah disediakan. Ini push button, coba kita klik. Nah, LED menyala. Ini untuk tampilan GUI-nya. Button jika LED menyala akan berwarna hijau. Nah, seperti ini. Selanjutnya yaitu percobaan hard duplex. Nah, di hard duplex ini digunakan cuma satu pin. Nah, ini saya tadi sudah nge-prom menggunakan OpenAI yang biasa saya gunakan. Nah, kita baca terlebih dahulu redeem yang telah disediakan. Nah, ini untuk hard duplex integrasinya. Kita buka yang ISP dahulu untuk hard duplex. Nah, ini. Jadi untuk hard duplex itu untuk pin yang digunakan hanya satu, yaitu RX TX. Nah, sebelumnya digunakan dua, tapi ini untuk TX RX itu device-nya ada dua, sekarang hanya satu saja, single pin. Lalu untuk ISP yaitu GPIO 16 itu RX, untuk STM32 itu PA2 TX1RX. Ini untuk wiringnya. Nah, ini PA2 TX1RX.
ke GPIO 16RX ISP. Nah, yang sebelumnya kan ada dua, RX dan TX disambungkan semua. Untuk OLED duplex seperti itu, STM berperan sebagai master dan ISP sebagai slave. Ini perbandingan dari full duplex dan half duplex. Nah, ini teman-teman dapat membaca sendiri. Ini untuk koneksinya. Untuk full duplex itu GPIO 17, GPIO 16, koneksinya PA2, PA3. Nah, ini untuk panduan dari cara kerjanya, teman-teman dapat membaca sendiri dari readme yang sudah disediakan. Lalu selanjutnya saya akan mengupload program untuk ISP half duplex terlebih dahulu. Nah, ini teman-teman upload terlebih dahulu. Nah, ini GPIO 16 yang digunakan TX atau RXP-nya. Jika sudah, teman-teman lalu berpindah ke STM, lalu upload juga. Nah, ini juga sudah ada keterangannya. Hanya menggunakan satu pin untuk TX dan RX. Pinnya yang digunakan itu PA2. Nah, ini ada keuntungan dan kekurangan. Hemat satu pin, cocok untuk unaware communication, ideal untuk RS485. Kekurangan tidak bisa TX dan RX simulation simultaneous, perlu protokol. Nah, ini nanti teman-teman juga upload untuk file C-nya, C++. Jika teman-teman sudah upload, maka teman-teman dapat mengamati dari percobaan ini. Nah, ini untuk hardware yang sudah kita koneksikan. Ini kita nyalakan menggunakan GUI yang sudah disediakan pada AI. Nah, ini teman-teman dapat mengamati seperti ini. Lalu kesimpulan dari percobaan ini yaitu untuk komunikasi serial UART merupakan fondasi penting dalam pengembangan embedded system dan otomasi. Pemahaman mendalam tentang protokol ini memungkinkan engineer untuk membangun sistem yang handal dan efisien dalam pertukaran data antar microcontroller maupun dengan perangkat eksternal lainnya. Parameter konfigurasi kunci yaitu baud rate harus sesuai di kedua perangkat, data bits, parity dan stop bit wajib identik, lalu koneksi ground bersama sangat penting. Implementasi pada STM32 dan ESP32 memerlukan pemahaman register dan library. Lalu untuk langkah selanjutnya, praktikum troubleshooting dengan logic analyzer, eksplorasi proyek nyata, seperti sensor suhu monitoring, komunikasi antar MCU, lalu pelajari protokol lanjutan seperti RS485 dan Modbus, kembangkan sistem embedded yang lebih kompleks dengan UART sebagai dasar komunikasi. Mungkin itu materi dari saya. Selebihnya mohon maaf jika masih banyak kurang dalam menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.